Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke warung beli gas, pulangnya ke rumah Fitri. Cakep. Kembali lagi di Cerdas, cerita edukasi dan prestasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Jenan Alwi selaku host di podcast Cerdas hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial nih, yaitu guru senior di MTSN 17 Jakarta. Pak Mul, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berada di podcast Cerdas hari ini. Sama-sama. Nah, sebelum kita mulai, mungkin Pak Mul boleh perkenalkan diri kepada teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya sering dipanggilnya Pak Mul atau nama lengkapnya Muhammad Slamet Mulyono SPD, mengajar atau guru pengajar IPS di MTS Negeri 17 Jakarta. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, walaupun cuacanya buruk sedang ya? Tidak baik-baik saja. Sedang enak-enak saja. Enak-enak. Ya, alhamdulillah sehat dan hari ini sudah bisa kembali mengajar. Ya, insya Allah untuk yang akan datang akan selalu sehat. Amin. Sebelum Bapak saya minta izin ya Pak buat tanya-tanya sama Bapak. Nah, Bapak kan guru IPS di MTS 11 Jakarta nih. Ada nggak sih Pak alasan kenapa Bapak memilih jadi guru dan kenapa jadi guru IPS? Oh iya. Sebetulnya untuk jadi guru itu belum ada sampai dengan kelas 12 SMA kalau sekarang atau kelas 3. Nah, adanya pengen jadi guru itu adalah ketika saya melihat guru saya di SMA Negeri 1 Indramayu, namanya Pak Budi Santoso. Itu beliau adalah guru sejarah. Oh, berarti Bapak kurang lebih terinspirasi gitu terinspirasi dari beliau itu. Karena beliau kalau ngajar itu luar biasa, semangat, tidak loyo, maksudnya artinya membuat kita murid itu memperhatikan dan lain sebagainya. Dan titiknya itu adalah ketika beliau bawa buku lebar, buku tebal itu. Saya pinjam, beliau nggak boleh. Tapi di balik itu ternyata menggugah saya untuk banyak literasi, penasaran buku itu apa. Terus saya di perpustakaan di sekolah, terus saya pinjam, ternyata bukunya hampir sama tentang sejarah Indonesia. Berarti Bapak tertarik sama sejarah? Sejarah, saya aslinya adalah guru sejarah karena guru D3 dan S1 pertama di IKIP Jakarta, kemudian IKIP Muhammadiyah itu adalah jurusan sejarah. Baru kemudian setelah di MTS 17 saya mengajar IPS. IPS. Tertariknya kenapa saya ngajar IPS itu, saya bisa istilahnya orang mengatakan buku itu adalah jendela dunia. Betul. Dengan belajar IPS, dengan belajar sejarah, kita mengetahui salah satunya adalah tentang negara Indonesia. Dari prasejarah sampai dengan sekarang. Yang masa-masa dulu jadi kita makin tahu ya. Paling tidak seperti itu. Nah, Bapak kan sudah mengajar lumayan lama nih. Ada nggak sih Pak suka dukanya selama Bapak menjadi guru di MTS 12 Jakarta? Dukanya sedikit, sukanya banyak. Sukanya banyak ya. Sukanya dulu ya, karena sukanya dulu itu kita akan ketemu dengan murid tiap tahun berbeda. Iya, orangnya tiap tahun berbeda. Jadi akan membuat saya berpikir harus bisa beradaptasi, apalagi dengan perkembangan zaman itu. Nah, dukanya ya kalau ada siswa yang yang tidak nurut atau dikasih nasihat terkadang mengulang lagi. Tapi itu adalah dinamika mengajar dan bukan duka yang sangat duka banget gitu. Pokoknya lebih senangnya adalah enjoy mengajar itu. Enjoy aja jalanin. Enjoy aja kita ngajar gitu. Nah Pak, sebelum kita lanjut nih ke pertanyaannya, mungkin Bapak bisa jelaskan apa foto ini ya, Bapak sedang apa gitu. Oh iya. Ini foto saya ketika selebrasi. Yang kemarin saya menggunakan ada sedikit agak Sunda, dari ikat kepalanya itu adalah menggambarkan tentang motif batik khas Cirebon atau Jawa Barat adalah Megamendung. Kemudian bajunya menyesuaikan seperti itu. Nah ini
Kebetulan saya dijadikan sementara sebagai koordinator lapangan untuk acara selebrasi kemarin dengan itulah seragamnya gitu. Bapak koordinator berarti ya? Ya, koordinator. Nah ini pada saat hari hari guru apa harus menggunakan pakaian adat. Saya sedikit Betawi, pakai Betawi. Nah itu topinya saya cari itu, karena itu khas Betawi banget sama bajunya, dan alhamdulillah hal-hal yang berbau etnis saya senang karena itu ada kaitannya dengan IPS. Ini kayak di Jepang ya. Ini ada satu objek wisata yang ada di puncak ya, menjelang Megamendung. Saya berfoto, yang momennya adalah seolah saya ada di negeri Sakura, jadi berhadapan dengan Gunung Fuji. Gitu. Ini juga sama miniatur berkunjung ke miniatur yang ada di Roma. Nah, Romawi itu kan tempat untuk gladiator itu. Saya sana karena saya juga senang hal-hal yang berbau sejarah, maka saya fotonya di objek yang mengandung sejarah itu. Nah, kita lanjut ya Pak. Ya, ada nggak sih Pak perbedaan selama Bapak mengajar dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang? Ada nggak sih Pak perbedaan Bapak rasakan? Banyak sekali. Banyak. Pertama kali saya datang ke sini, laptop masih jarang. Masih jarang. Walaupun masih ada buku berarti ya? Iya. HP juga masih jarang. Jarang yang pakai. Jadi banyak literasinya melalui buku. Melalui buku dan sebagainya. Dalam kurun waktu 15 sampai 20 tahun sangat-sangat luar biasa perkembangannya. Teknologi ya, Pak. Iya, sehingga ada positifnya bagus juga dengan sekarang itu dengan menggunakan media sosial atau HP itu, kita bisa makin luas, makin menggali pengetahuan itu sebetulnya makin enak sebetulnya. Bidang apapun kita bisa gitu ya. Kita bisa membaca sumbernya dan lain sebagainya. Kita ngambil positifnya saja, nggak usah negatifnya. Positifnya banyak sekali. Misalnya kalau usia kalian pengen apa, pengen tahu, ingin belajar, contohnya gampang saja, kepramukaan banyak di sini. Masak praktis di saat pramuka juga banyak. Kita ingin membaca tentang berita-berita ya tentang dunia lain, bukan dunia lain ya. Artinya saya ingin tahulah tentang luar negeri, tentang bencana-bencana, perkembangan pengetahuan kita enak sekarang itu. Jadi sangat-sangat beda sekali. Gitu. Nah, Bapak kan berarti sudah banyak ke sekolah-sekolah mengajar tempat sekolah lain, berarti udah pernah dong? Sudah. Ada nggak sih Pak hal yang paling berkesan bersama siswa gitu selama Bapak mengajar di sekolah lain sama di MTS 11 Jakarta? Karena banyak sekali itu. Berkesan banget. Banyak sekali karena saya kalau mengajar itu ya walaupun ada yang mengatakan saya galak gitu ya, tapi ya ini demi anak-anak ya. Biar nurut gitu. Saya ingin ke murid itu jauh masih nampak terlihat dekat, tapi kita tidak tersentuh. Pengertiannya gini, kita adanya pendekatan, kita adanya komunikasi yang jalan. Nah, dengan komunikasi dengan siswa itu kita menjadi enak gitu loh. Dimanapun kita berada, kita jadinya nyaman. Suatu saat saya waktu itu masih bujangan, berjalan dengan teman di salah satu pusat perdagangan, tiba-tiba ada murid manggil saya, "Pak," katanya. Teman saya sampai kaget, "Oh, kamu masih muda dipanggil Pak? Nggak malu dipanggil Pak?" Oh, justru saya bangga. Muda saya, tapi dipanggil Pak oleh anak-anak. Itu murid-murid saya sebenarnya gitu. Oh gitu, senang menjadi guru, alhamdulillah. Berarti Bapak dari mahasiswa udah ngajar? Sudah. Saya mahasiswa itu ngajar pramuka. Nah, gitu. Terus selesai kuliah, saya ngajar. Tapi saya ngajar juga di MAN, di Bekasi. Di MAN, kemudian tahun 1989, saya mengajar di sekolah pariwisata yang pas banget dengan bidang saya sejarah. Jadi saya sudah banyak mengeksplor. Kalau kita mau pergi ke kunjungan kemana, saya akan cerita dan sebagainya. Kemudian dari MTS, kemudian di SMP,
maaf dari tadi SMK, kemudian SMP, kemudian di MTS ini. MTS ini. Berarti ini udah terakhir di kan Insya MTS Allah, ini. insya Allah, insya Allah. Nah, ada nggak Pak hal yang paling membahagiakan Bapak selama Bapak menjadi guru? Yang paling Bapak senang? Yang paling senang itu adalah ketika alumni yang sudah lama Datang lagi, kemudian mencari guru. Sesudah mencari guru yang senang, kemudian bertanya, Pak, itu guru yang baru ya Pak? Iya, langsung kenalan. Ya. Jadi tidak datang ke sini tidak hanya mengenal guru yang senior atau yang lama, tapi mengenal juga guru-guru yang baru. Jadi bagi saya dimanapun tempatnya, kapanpun, kalau ketemu ya tegur guru, salam guru, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu. Itu sangat membuat kami bahagia. Itu salah satu buat paling bahagia itu saya sebagai seorang guru ya. Nah Pak, ada nggak sih Pak karakter baik yang guru-guru atau Bapak harapkan tertanam pada diri siswa? Satu, menghormati orang yang paling tua, terutama guru ataupun orang tua. Itu harus ya. Ingat alma mater. Ya, dimanapun alma mater kita harus ingat gitu. Yang kedua, nah ini yang terakhir itu, jalin silaturahim. Walaupun sudah lulus, walaupun sudah kemana, jalinlah komunikasi. Sehingga mempererat hubungan kita di bawah alma mater MTS Negeri 17 Jakarta. Gitu. Ya Pak, sebelumnya mungkin sebelum kita tutup, ada nggak sih Pak pesan-pesan untuk kami generasi muda yang jalannya masih jauh gitu? Ada nggak pesan-pesan atau motivasi? Pesan-pesannya yang pertama adalah gunakan kesempatan yang baik itu untuk kita belajar. Karena dengan belajar kita akan bisa maju, bergerak maju. Oke Bapak, terima kasih sebelumnya Bapak sudah meluangkan waktu di MTS 11 Jakarta untuk berada di podcast Cerdas hari ini. Dan sekali lagi terima kasih Bapak jasa-jasanya di MTS 11 Jakarta. Semoga Bapak dan keluarga diberi kesehatan, keselamatan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala ya Pak. Terima kasih semuanya juga. Salam cerdas. Oke teman-teman, seru kan ngobrol sama Pak Mul, tapi sayangnya waktu memisahkan kita. Tapi jangan sedih dulu, karena masih banyak segmen-segmen podcast cerdas yang akan tayang ke depannya. Jadi pantau terus ya akun YouTube MTS 11 Jakarta. Madrasah sehat, madrasahnya para juara. Saya Muhammad Junan Alwi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.